Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama ingin menambahkan tentang perbedaan tadi. Bagi yang meyakini Syawal besok 30 Maret itu berarti ya memang harus segera berbuka dan membatalkan puasanya. Artinya kalau dia nekat, padahal meyakini tanggal 30 sudah Syawal, tapi kalau nekat puasa berarti itu malah dosa. Sebaliknya yang meyakini bahwa Syawalnya itu besok tanggal 1 April misalnya, berarti harus mengikuti itu. Sehingga di dalam pikiran kita itu tidak dosa kowe kok cek poso. Dosa kowe mosok wis buka padahal ini masih Ramadan. Nah, itu jadi tergantung dari masing-masing meyakininya di mana. Itu kemudian yang kedua, memang ini tadi bagaimana seperti yang dinyatakan Bu Nur, bagaimana memahamkan kepada masyarakat umumnya, karena memang di situ tertulis surga setan dibelenggu, tapi kenapa masih banyak kemaksiatan. Kemudian apabila neraka ditutup, berarti makhluk kafir meninggal itu enak ya, surganya dibuka, neraka ditutup. Nah, itu banyak sekali pertanyaan seperti ini. Ada kemungkinan ini tadi kan makna kias ya. Lah bagaimana dengan makna kias itu kita bisa memahamkan, menjelaskan pada orang-orang gini loh maksudnya gitu, nah biar jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi ya. Ya, nanti di depan sudah saya Bu Nur bahwa arti kiasan itu arti analog, ya. Maka dalam keimanan kita ini, dalam syariat kita ini mengenal Quran adalah sumber ilmu utama. Jika Quran tidak ada, maka adalah as-sunnah, ya. Jika as-sunnah tidak ada, maka apa? Istihad, ya. Ulama beristihad. Kalau Muhammadiyah itu masjid tajid, ya. Kalau NU itu namanya Basul Masail, sama dia itu menelaah, mengkaji terhadap satu ayat yang tidak ada hubungannya dengan yang lain, maka istihad itu ada dua hasilnya. Yang satu adalah isma itu kesepakatan ulama, ya, karena ada sandingannya ayat itu. Ada peristiwa nggak ada ayatnya, tapi ada ayat yang sama, maka itu adalah isma. Yang kedua hasilnya adalah kias tadi yang dikatakan, ya. Arti kias itu analog, menganalogkan sesuatu itu pernah terjadi. Misalnya contohnya kias itu COVID-19 itu memasukkan barang-barang ke dalam tubuh, atau KB itu haram untuk KB Islam, ya. Tapi isma ulama kias maka KB dengan susu dan dengan yang lain itu dihalalkan oleh majelis umum Indonesia MUI. Ini namanya kias dan isma, ya. Ini hukum syariat begitu. Kembali kepada hadis tadi itu, neraka ditutup pintunya, kemudian surga dibuka lebar-lebar, setan dibelenggu. Ini kan ada kias, arti kias, ya. Hadis ini hadis motivasi, ya. Hadis motivasi agar orang-orang yang beriman dan bertakwa itu meniru apa yang dikatakan Muhammad SAW, bahwa Nabi memerintahkan agar kita tidak berbuat maksiat, maka iming-imingnya adalah surga juga pintu lebar, ya, bagi orang yang iman dan bertakwa. Tapi yang tetap bermaksiat maka dia akan ke neraka. Semoga tutup, ya, dia akan ke neraka. Karena di bulan Ramadan itu pahalanya ditingkatkan sampai 7 kali, ya, setiap satu pahala itu. Maka kalau dia berbuat dosa, maksiat di bulan Ramadan, juga pahala dosanya itu juga
tikel matikel orang Jawa bilang tikel matikel gitu ya. Arti keasan tadi itu kita pahami secara filosofi agar kita dituntun untuk tidak berbuat dosa, tapi berbuat kebaikan agar surga kita masuki dengan pintu terbuka. Welcome, nah welcome pintu terbuka welcome. Tapi untuk yang neraka tutup, itu simbolis ya. Jadi kiasan itu ya. Tapi itu ya, sudah selesai ya pertanyaannya. Jadi ada lagi? Cukup. Masih ada waktu 5 menit. Adaannya. Terima kasih sekali kepada Pak Ustadz Profesor Bambang. Saya hanya sedikit menambahi barangkali sangat berguna, dan saya mengajak kepada seluruh jamaah baik di lingkungan musola maupun tidak, berkenaan dengan tadi ajakan 4 masalah yang harus kita jalani mumpung ini masih 11 hari. Jadi marilah kita berlomba-lomba dalam bulan Sya'ban ini 4 perkara tadi bisa kita jalankan di musola ini dengan sebaik-baiknya sebagai latihan kita menuju ke bulan Ramadan. Karena apa? Jangan sampai nanti bulan Ramadan datang kita betul-betul kita dapat. Jadi kalau sudah terbiasa jamaah baca Quran bersama, terus bisa sholat tobat tadi, mungkin tidak kaget lagi kalau sudah datang pada bulan Ramadan nanti. Kebetulan ini barangkali 1 Senin lagi kita sudah, Senin yang akan datang pasti sudah Ramadan, karena Senin yang akan datang itu sudah tanggal 3 nah, tanggal 1 Minggu, Sabtu atau Minggu itu berarti kan sudah harus terawih tanggal 28 kelihatannya gitu. Kalau tanggal 1 28 itu Jumat malam Sabtu. Tanggal Sabtunya tanggal 2, tanggal 3 Seninnya itu. Tanggal Senin itu kita sudah tidak kajian lagi, tapi kita tetap ada jadwal Pak Prof ini pada Senin untuk kultum. Jadi nanti ada tiap Senin kita tetap ketemu untuk insya Allah kultum. Nah, demikian informasi yang kita sampaikan. Sekali lagi saya ngajak kepada bapak-bapak, ibu semuanya, marilah kita ramaikan musola ini, dan tolong saya dikasih masukan apa yang kurang dalam perjalanan masih 12 atau 11 hari lagi ini untuk mendapatkan kesempurnaan di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada sangat 1 kali ya? Ya, 1 kali lagi. Ya. Setelah itu baru arwah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak dan Ibu semuanya, pada kesempatan ini mohon Pak Ustadz menjelaskan bahwa ada pendapat-pendapat atau perhitungan-perhitungan 1 Ramadan yang berbeda. Ya. Jadi terus terang untuk ada kaum Muhammadiyah dan sebagainya itu, kalau nggak salah 1 Ramadannya itu tanggal 1 Maret. Sedangkan pemerintah atau golongan lain juga ada yang menentukan tanggal 2. Mungkin ya, 2 Maret. Mungkin ya. Jadi yang jelas kemungkinan berbeda. Ini mungkin pada kesempatan yang baik ini Pak Ustadz bisa menjelaskan kenapa kok bisa sampai berbeda. Menurut saya itu memang perbedaan ini adalah hak kita ya. Terus sesuai keyakinan kita, enaknya bagaimana ini hak kita. Jadi supaya jelas untuk Islam ini kok ono sing menentukan Ramadan dhisik, ono Ramadan kok bodone beda-beda dan sebagainya ya kan. Karena tadi kembali
di surat tadi bahwa melihat bulan Ramadan, ya inilah yang menjadikan kita semua mendapat arahan atau apa ya, wawasan kenapa kok sampai berbeda, sehingga kita nanti pada saat bila mengalami perbedaan ini kita sudah paham. Walaupun ini memang sudah biasa ya, enggak terus yang baru ini enggak, tapi sudah biasa, sudah sering sekali dan lain sebagainya. Begitu Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ambil dulu dari Pak Haji Karja dan Pak Haji. Yang pertama, memang sudah kewajiban kita untuk meningkatkan amalan di bulan Ramadan ini ya, terutama Quran baca ya, tidak hanya baca tapi juga tadabbur itu berarti menghayati, tadabbur menghayati. Kalau ibu sampean nyata terus ya, cobalah dengan tadabbur ya, tadabbur artinya itu berarti dihayati maknanya kan. Kalau berbeda lagi berarti tafsir ya, bahasa tafsir. Tapi kalau tafsir itu memang berat, mungkin tadabbur cukup ya. Misalnya Fidyatun ta'am miskin paman tata akhir kalau kenapa orang yang puasa yang tidak mampu harus fidyah kepada orang miskin? Nah ini kenapa? Itu kita harus hayati, tahu maknanya, tahu fidyah tapi apa maksudnya? Itu mungkin kita perlu hayati. Maksudnya begitu ya, terus ketika kita tadabbur mungkin cukup, nggak usah sampai ke tafsirnya, tafsir berat ya. Jadi apa yang saya ambil untuk meningkatkan amalan bulan Ramadan itu mungkin bagus sekali ya. Saran saya begini, dalam surat Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim waratil Qur'ana tartila. Ingatnya bacalah Quran dengan tartil. Tartil itu apa? 3 makna tartil itu. Kita baca sesuai tajwid ya, kita baca pelan harus ya, tidak khusus balapan sehingga meninggalkan 3 syarat tartil tadi itu. Dan tartil itu sebenarnya fardu ain, bukan fardu kifayah, fardu ain. Jadi orang baca Quran itu harus betul ya, panjang pendeknya, matnya ya, ikhwahnya, romanya, mat itu harus betul. Itu namanya tartil, dan itu fardu ain. Kalau kita sambil baca kok nggak ada pahala karena nggak tartil. Maka asalkan tartil tadi baru kita tangkap dengan positif. Sedangkan perbedaan masalah mulainya puasa, nanti berakhirnya puasa ini sudah menjadi budaya ya di Indonesia. Budaya. Kalau kita ingat di masa Pak Harto nggak ada beda. Banyak sekali sama Pak Harto itu disebutkan di Majelis Satu. Semua patuh tunduk dengan Pak Harto selaku pemimpin nasional ya. NU terutama dan Muhammadiyah terutama dua besar itu selalu sama. Tapi sekarang ini masing-masing ngambil sikap yang penting beda. Itu kan buat ya. Kalau yang penting beda kan sudah ya. Yang satu dengan model hisab, yang satu dengan model apa? Rupiah seperti dia tidak kan? Mana yang sahih? Semuanya dengan sahih. Cuma perbedaan derajat saja yang membedakan, sehingga kalau Muhammadiyah itu 1,5 derajat sudah masuk 1 Ramadan. Tapi kalau NU nggak mungkin, harus sampai 3 derajat baru kelihatan itu sah bulan tanggal 1 Ramadan. Ya. Tapi rata-rata akhirnya sama ya, lebarannya sama. Lain. Benar ya. Itu siapa itu mah umat Islam. Lana amalna walakum amalukum. Amalmu amalku, amalku amalku. Amal kita masing-masing. Aku yakin dengan rukyah, aku yakin dengan hisab. Silakan ambil. Kita punya akal, punya pikiran, Allah berikan, maka kita gunakan akal untuk memilih secara masing-masing. Karena di satu rumah pun beda, ya beda. Di rumah saya beda, saya terserah dulu saya beda. Anak saya yang PNS, saya PNS itu mereka. Saya enggak,
saya salahnya kalau itu Muhammadiyah gitu ya. Karena saya gimana ya? Jadi ibarat saya punya uang di bank, catatan 50 tahun pun uang itu akan tahu gitu. Itu namanya hisab, menghitung. Jadi tanggal 1 Ramadan tahun 2030 itu sudah bisa dihitung. Kalau hisab gitu, tidak harus ya. Tapi Allah Subhanahu ya, pemahaman terakhir kita tidak campur perbedaan itu. Yang penting kita yakin mana yang kita pahami, yang kita senangi, kita yang bisa. Nggak usah kita saling olok-olok atau saling nyalahkan. Ya, yang bisa ya betul, yang keluar ya betul, kan itu anggapannya. Yang nggak betul yang tidak puasa. Ya nggak puasa. Seminggu setelah sebelum ada seminggu sebelum. Iya, ada ya. Abadiah apa yang di Ya. Padang itu. Ya banyak itu panahnya itu padang apa itu? Mabuki Pak itu. Itu mungkin ibu yang lain yang bertanya. Ibu kita yang mampu tadi. Maksud saya tadi belum kenapa kita masih berbuat maksiat itu karena ada dua di surat apa itu yang katanya yang insan ya, apa manusia itu apa surat Alisa. kul gitu ya kul apa Kurangin. di kul itu ada yang terakhir itu insan manusia itu Ya. dengki itu ada dengki itu ya. Nah itu bisa dari manusia yang menggoda. Contohnya aja mungkin ya ada setan terbelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ini tadi gini, karena bulan Ramadan itu Allah itu betul-betul membuka lebar pahala yang luar biasa, sangat banyak sehingga orang berlomba-lomba betul untuk berbuat kebaikan sampai setan itu merasa terbelenggu. Wah ini orang-orang mukmin kayak gini. Setan merasa terbelenggu. Terus karena berlomba-lomba sekarang sampai surga itu terbuka lebar-lebar. Karena berlomba betul ingin kebaikan itu, memanfaatkan bulan Ramadan. Dan neraka itu sampai seperti tertutup gara-gara orang mukmin yang luar biasa menjalankan ibadah itu. Nah ini khususan memang bagi orang yang muslim. Kalau yang bagi yang non muslim, yang kafir, yang tidak Islam ya, begitu itu mungkin di luar itu, karena mereka ya tetap silahkan mau macam-macam sih. Kalau neraka mati bulan Ramadan ya nggak ada sangkut pautnya kaitan dengan neraka maupun surga. Nah ini apa namanya yang seperti ini, bagaimana memaknai seperti ini bisa masuk di dalam apa namanya tadi kias tadi. Tafsir ya, hadis itu bisa multi tafsir. Yang jelas hadis ini hadis motivasi untuk beramal soleh semaksimal mungkin ya. Contohnya misalnya begini, tiap minggu itu ada satu hari yang terbaik, maka barang siapa yang ketika hari terbaik itu kita bisa selalu menemui, maka pahala kita akan berlimpah ya. Apa itu? Al-Jumati Sayyidul Ayyam. Al-Jumati Sayyidul Ayyam. Bijul baiti Fukara wal masakin. Itu hadisnya sahih, itu adalah hadis motivasi. Barang siapa yang tahu hari Jumat itu hari yang baik, hari mulia, semua pahala dilipat gandakan. Tapi kita kok lupa dengan Jumat ya? Kita santai-santai menganggap hari Jumat dengan hari yang lain sama saja, maka kita nggak dapat makna secara hakiki terhadap hari Jumat tadi itu. Bulan Ramadan Syahr Mubarak, yaitu bulan yang penuh dengan barokah. Barokah itu artinya apa? Barokah itu artinya adalah melimpah ruah ya, tidak berkurang, bertambah terus melimpah ruah. Pahala kita ini melimpah ruah di bulan Ramadan, maka Syahr Mubarak Ramadan itu yang motivasi. Artinya saking semangatnya, maka yang namanya Ramadan itu tidak ada jeda untuk beribadah ya.
Karena apa? Kita juga ada mengenal arti kiasan. Nanti yang orang yang ahli puasa itu akan masuk pintu ar-royan. Apa itu pintu ar-royan? Pintu surga itu ada pintu ar-royan. Hanya bisa pintu orang yang ahli puasa. Ada pintu al-duha. Orang yang selalu melakukan sholat duha, ada pintu duha. Yang masuk di situ ada orang ahli duha, ahli puasa. Ya. Ada pintu alelul. Apa itu? Pintu yang orang-orang yang sholat tahajud itu masuk di situ boleh. Tapi orang yang nggak pernah tahajud nggak bisa masuk situ. Ya. Nah, banyak sekali itu juga kiasan. Kiasan itu artinya bahwa Allah berikan motivasi kepada Muhammad agar kita berlomba-lomba, ya, wastabil khairat untuk kebaikan akhirat kita lewat duha, lewat tahajud, lewat tilawah Quran, lewat tilawah, lewat majlis pada bulan ini. Itu Ibu, sama artinya. Jadi itu multi tafsir, tapi yang semua maksudnya adalah baik untuk meningkatkan amal kita. Kita kembali ke akhirat nanti, amal kita itu banyak, sehingga kekurangan-kekurangan kita di dunia ini akan ditutup dengan amal kita tadi. Karena di sini nggak ada lagi dolar, nggak ada lagi rupiah, nggak ada rial, nggak ada dirham. Jika kalau saya menyakiti Pak Ibta, maka pahala saya akan pindah ke Pak Ibta. Ya. Saya menyakiti Pak Asis, maka pahala saya akan ke Pak Asis. Ketika pahala saya habis dikurangi untuk orang-orang yang telah sakiti, maka keburukan yang ada di Pak Ibta, Pak Asis itu masuk ke saya. Nah, saya jadi orang yang bangkrut. Nah, maka kita hadir di masjid seperti ini, kita berusaha agar kita tidak bangkrut. Ya, penuh dengan pahala, agar potong-potong kita masih punya surplus. Ya. Lebih lagi, kita banyak yang kita kasih, tapi itulah ilmu, nggak akan kurang-kurang ilmu yang kita kasih. Kita akan ketemu lagi Sabtu. Demikian kalau ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Musola Ar-Rahim Bantengan Ungaran Barat yang dimulaikan Allah dan dirahmati Allah, dan kita sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, dapat sholat maghrib berjamaah dan buka bersama, sholat puasa sunnah Senin, dan mendengarkan tausiah yang diberikan oleh Ustadz Umar Asidik. Kita kesankan di hati dan niat kita untuk amalkan, dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.